Oke, kita langsung aja ya. Sadar nggak sih, sebenarnya ada sebuah perang yang lagi terjadi di dalam diri kita semua. Sebuah perang sunyi yang setiap hari kita hadapi di balik layar ponsel kita. Coba deh pikirin, kalian punya akses ke hiburan tanpa batas kan? Semuanya ada di kota kecil di tangan kalian. Tapi aneh nggak sih? Kok rasanya makin sering kita menghibur diri, kita malah makin ngerasa kosong, makin cemas tanpa sebab yang jelas. Ini kenapa ya? Gini, ini penting banget. Kalian nggak rusak, kalian nggak lemah atau depresi. Masalahnya ada di otak kalian yang jujur aja lagi kebanjiran. Banjir zat kimia yang namanya dopamin. Dan banjir inilah yang bikin kalian terjebak dalam siklus yang nggak ada habisnya. Nah sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Oke, biar ngerti, kita harus lihat dulu gimana otak kita bekerja. Ada satu prinsip yang simple banget, tapi kuatnya luar biasa. Sebuah analogi yang bakal benar-benar mengubah cara kalian ngelihat kesenangan dan rasa sakit selamanya. Nah, ini dia intinya dari Dr. Anna Lemke. Bayangin deh, di otak kita tuh ada jungkat-jungkit. Waktu kita ngerasain senang, satu sisi turun ke bawah. Tapi otak kita itu cinta banget sama keseimbangan. Jadi buat nyimbangin, otak bakal nekan sisi rasa sakit. Akibatnya, begitu rasa senangnya hilang, boom, sisi rasa sakitnya langsung mental ke atas. Contoh paling gampangnya gini. Waktu kalian maraton nonton series atau doom scrolling berjam-jam, kalian lagi nekan sisi senang ke bawah. Nah, setelah itu, otak bakal balas dendam. Kalian bakal dihukum pakai rasa cemas, rasa hampa. Ini bukan kebetulan loh, ini murni biologi. Ini jungkat-jungkit di otak kalian yang lagi mati-matian cari keseimbangan lagi. Nah, ini poin paling pentingnya. Kita tuh selama ini salah kaprah soal dopamin. Dopamin itu bukan hormon kebahagiaan. Bukan. Dia nggak bikin kita puas. Tugasnya cuma satu, bikin kita pengen. Bikin kita terus ngejar. Dia janjiin surga, tapi yang kita dapat cuma rasa pengen lagi. Nggak pernah cukup. Dan inilah jebakannya, persis kayak di gambar ini. Kita kayak keledai yang ngejar wortel di depan mukanya sendiri. Kita lari terus ngejar wortel berikutnya. Notifikasi baru, video baru, postingan baru. Tapi coba deh, jujur sama diri sendiri. Setelah sejam scrolling, kalian puas nggak? Atau malah ngerasa aneh, kosong, bahkan sedikit jijik? Nah, itulah tipuan dopamin. Kalian dibikin terus-terusan pengen sesuatu yang sebenarnya nggak kalian nikmati. Oke. Cukup soal masalahnya. Kita udah paham kan akarnya di mana? Sekarang bagian pentingnya. Solusinya gimana? Ini bukan sulap ya. Ini bukan perbaikan instan. Anggap aja ini sebuah misi. Misi 30 hari buat ngambil alih lagi kendali otak kita. Kenapa harus 30 hari? Kok nggak seminggu aja? Karena menurut penelitian, 30 hari itu waktu minimal yang dibutuhin otak kita buat sembuh. Buat ngeriset lagi tombol dopaminnya biar nggak dol. Kalau kurang dari itu, jungkat-jungkitnya belum benar-benar balik ke tengah, belum seimbang. Jujur aja, perjalanan ini nggak bakal gampang. Minggu pertama tuh kayak di neraka. Kalian bakal ngerasain sakau, gampang marah, susah tidur. Serius. Tapi, kalau kalian bisa bertahan, lihat deh di minggu keempat. Kalian bakal sadar hal-hal simpel kayak ngopi pagi atau ngobrol sama temen, rasanya bisa jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Terus gimana caranya? Ini dia rencana pertempurannya. Ada 3 langkah. 1. Pilih satu racun aja. Jangan maruk mau berhenti dari semuanya sekaligus. Fokus ke satu hal dulu. 2. Jangan cuma ngandelin niat. Niat itu gampang goyah. Bikin godaannya susah dijangkau secara fisik. Hapus aplikasinya, tinggalin HP di kamar lain. Terakhir, dan ini penting, jujur. Ngaku sama satu orang yang kalian percaya. Karena kecanduan itu senangnya sembunyi-sembunyi. Begitu kalian omongin, kekuatannya langsung berkurang. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang mungkin kedengarannya agak gila, tapi ini powerful banget. Kalau tadi kita bilang kesenangan berlebih bikin sakit, gimana kalau kita balik logikanya? Ternyata, rasa sakit yang sehat dan terkontrol justru bisa ngasih kita kesenangan alami. Konsepnya namanya hormesis. Intinya, kita ngasih stres yang baik ke tubuh, biar dia jadi lebih kuat dan ngeluarin dopaminnya sendiri secara sehat. Ini cara kita mainin jungkat-jungkitnya. Kita sengaja neken sisi rasa sakit ke bawah. Gimana caranya? Yaitu tadi, lakuin hal-hal yang nggak nyaman. Mandi air dingin, olahraga sampai ngos-ngosan, puasa. Waktu kita lakuin itu, otak kita bakal ngerespon dengan ngeluarin dopamin alami buat nyimbangin. Hasilnya, setelah selesai, kita ngerasa seger, bahagia, kuat, dan nggak ada efek samping aneh-aneh. Tapi, berhenti dari kebiasaan jelek itu baru setengah jalan loh. Pertempuran sesungguhnya itu adalah membangun sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Ini bukan lagi soal nyari kesenangan, tapi soal nyari makna. Coba kita lihat bedanya 2 zat kimia ini.
Dopamin itu tentang aku. Apa yang bisa aku dapat sekarang juga. Bikin gelisah. Nah, lawannya, serotonin, itu hormon kepuasan. Dia muncul bukan pas kita dapat sesuatu, tapi pas kita ngasih, pas kita ngerasa nyambung sama orang lain, pas kita ngerasa berguna, rasanya tuh tenang, damai, nggak gerasak-gerusuk pengen lagi. Jadi, gimana caranya biar kita dapat lebih banyak serotonin? Jawabannya, lakuin hal-hal yang sulit tapi memuaskan. Coba deh, matiin HP dan ngobrol beneran sama orang, 2 jam aja. Atau beresin tugas yang udah lama kalian tunda-tunda. Dan yang paling penting, ubah pertanyaannya. Bukan lagi apa yang bisa gue dapat, tapi gimana caranya gue bisa berguna hari ini? Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan. Bener-bener cuma ada 2 jalan. Yang pertama, jalan dopamin. Jalan yang gampang, mulus, penuh scroll tanpa henti, game, gula, semua yang instan. Kelihatannya asik, tapi ujung-ujungnya, ya kalian tahu sendiri, kosong. Atau kalian bisa pilih jalan yang kedua, jalan serotonin, jalan yang nanjak, yang butuh usaha, butuh koneksi beneran, butuh berani ngerasain sakit yang sehat, butuh punya tujuan. Jalan ini emang nggak selalu enak, tapi di ujungnya ada kepuasan sejati, ada ketenangan. Dan ingat ini ya, perjuangan kalian ini bukan cuma soal diri sendiri. Ada ribuan insinyur pinter di luar sana yang dibayar mahal buat satu tujuan, ngebajak otak kalian. Biar kalian terus scroll, terus nonton. Kenapa? Karena perhatian kalian itu produk yang mereka jual. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Rasa sakit karena disiplin itu nggak ada apa-apanya dibanding rasa sakit karena penyesalan. Iya, disiplin itu sakit. Nahan diri itu berat. Tapi rasa sakit itu cuma sebentar. Sementara, rasa sakit karena nyesal karena udah buang-buang waktu, buang-buang hidup, itu sakitnya selamanya. Jadi perangnya itu nyata. Perang buat merebut perhatian kalian itu lagi terjadi sekarang. Pertanyaannya bukan apakah perang ini ada, tapi apakah kalian siap buat melawan? Siap buat ngambil lagi kendali atas otak kalian, perhatian kalian, dan hidup kalian? Pilihannya ada di tangan kalian.